Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darussalam dengan NIM 2024 54080 kelas B dengan dosen pengampu Bapak Sigit Ar-Rahman STMT. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang type of seal dan seal material pada tugas elemen mesin 1 chapter 11.10 sampai 11.11. Baik. Nah, apa sih penyegelan itu? Penyegelan atau seal adalah komponen penting dalam elemen mesin yang berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida seperti oli, air, atau gas dari sistem mesin ke lingkungan luar. Selain itu, penyegelan juga berperan dalam melindungi bagian dalam mesin dari masuknya kotoran, debu, dan partikel asing yang dapat merusak komponen. Penyegelan digunakan pada berbagai sambungan yang baik bersifat tetap maupun yang bergerak seperti pada poros berputar. Umumnya, penyegelan dibuat dengan bahan elastis seperti karet, logam, atau bahan sintetis lainnya, sesuai dengan kebutuhan kerja mesin dan jenis fluida yang akan digunakan. Nah, kalau fungsinya itu untuk apa? Seal atau dalam bahasa Indonesia disebut juga penyegelan adalah sebuah komponen penting yang digunakan dalam menutup celah antar dua bagian benda agar tidak terjadi kebocoran. Meskipun bentuknya kecil dan sering tidak terlihat, fungsi seal sangat vital dalam berbagai alat dan mesin di sekitar kita, mulai dari sepeda motor, mobil, mesin pabrik, hingga peralatan rumah tangga. Nah, mengapa sih seal ini dibutuhkan atau penyegelan ini dibutuhkan? Dalam berbagai alat dan mesin, terdapat bagian-bagian yang saling bergerak dan terhubung seringkali di antara sambungan itu terdapat celah. Nah, jika celah itu tidak ditutup dengan baik, maka akan terjadi kebocoran cairan, masuknya debu atau kotoran, bahkan bisa menyebabkan alat tidak berfungsi dengan baik. Di sini, seal berperan sebagai penutup yang mencegah terjadinya gangguan tersebut. Yang pertama itu fungsi utama sebagai mencegah kebocoran. Fungsi utama dari seal adalah untuk mencegah kebocoran cairan seperti oli, air, atau bahan bakar, atau gas keluar dari sistem. Misalnya dalam mesin motor, oli yang melumasi mesin harus tetap berada di dalam. Jika tidak ada seal atau penyegelan, oli bisa bocor keluar dan mesin menjadi cepat rusak. Seal menutup rapat celah agar cairan tetap berada di tempatnya. Yang kedua, menahan tekanan. Dalam sistem pipa atau mesin, terkadang dibutuhkan tekanan tertentu agar alat bekerja dengan baik. Seal membantu mencegah tekanan tersebut agar tidak bocor keluar. Contohnya pada sistem hidrolik, tekanan sangat penting untuk menggerakkan alat. Tanpa seal atau penyegelan yang baik, tekanan akan turun dan alat akan berfungsi dengan maksimal. Yang ketiga adalah mencegah masuknya kotoran. Selain mencegah cairan keluar, seal juga mencegah debu, air, lumpur, atau benda asing lain masuk ke dalam mesin. Jika kotoran masuk ke bagian dalam mesin, maka bisa merusak komponen penting. Oleh karena itu, seal membantu menjaga kebersihan baik dalam mesin atau alat. Nah, yang keempat adalah mengurangi gesekan. Berbagai seal dirancang untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. Dengan adanya seal, gesekan akan menjadi lebih halus, sehingga bagian dalam mesin tidak cepat aus atau rusak. Ini sangat penting dalam menjaga kelancaran dan keawetan alat. Yang kelima adalah memperpanjang umur mesin atau alat. Karena seal mencegah kebocoran, menjaga tekanan, menghindari masuknya kotoran, maka otomatis umur pakai mesin atau alat menjadi lebih lama. Seal penyegelan juga membantu menjaga performa dan mencegah kerusakan dini. Nah, apa sih contohnya itu? Nah, contoh yang pertama adalah oil seal, radial lip seal. Letaknya di poros berputar seperti pada crankshaft, poros engkol, atau gearbox. Fungsinya menahan oli agar tidak keluar saat poros berputar. Bahannya itu biasanya dari karet sintetis, NPR, atau Vuitton, dan dengan rangka logam. Nah, ini contoh dari oil seal. Yang kedua adalah ori. Letaknya pada sambungan tetap, statik, atau bergerak itu dinamis. Fungsinya menutup celah antar dua bagian mesin. Yes. Bahannya juga hampir sama dengan oil seal.
ada silikon, NBR, EPDM. Contoh di dalam pompa air sambungan pipa hidrolik. Ini adalah contoh gambarnya. Dan yang ketiga adalah gasket. Untuk letaknya antar dua permukaan datar, seperti kepala silinder di dalam blok mesin. Fungsinya menutup celah agar tidak terjadi kebocoran gas atau cairan. Bahannya itu yang terutama tidak tahan panas, itu bisa karet, logam, atau batik. Contohnya gasket, head, mesin kendaraan. Seperti ini ya. Nah, lanjut itu yang keempat adalah mechanical seal. Letaknya di pompa centrifugal atau alat dengan poros berputar. Fungsinya mencegah kebocoran bocor melalui poros yang berputar. Komponennya berisi bagian tetap dan bagian berputar dengan cincin gesek. Seperti ini ya, atau yang keempat mechanical seal. Dan yang kelima adalah breathing seal. Itu letaknya di turbin atau kompresor. Untuk fungsinya mencegah gas bertekanan tinggi bocor tanpa menyentuh langsung poros. Untuk cirinya mengandalkan jalur berikut seperti penghalang, seperti labirin gitu ya. Ini contoh gambarnya dari labirin seal. Nah, di sini itu berputar seperti labirin untuk mencegah bocor tanpa menyentuh langsung ke poros. Nah, ini adalah beberapa gambar yang saya ambil pada material elemen mesin yang dikasihkan dari Pak Sigit. Ini adalah contoh o-ring, ini kompresor o-ring dalam 10%, dan ini adalah o-ring pada ini contoh dari T-ring. Ini dan ini contoh dari diaphragm seal. Nah, untuk penyegelan seal itu dari apa? Dari pengertian seal adalah bahan yang digunakan untuk menutup celah agar bocor. Misalnya, untuk mencegah oli keluar dari seal, air bocor dari pipa, atau debu masuk ke dalam alat. Contoh yang pertama itu bahan dari karet, rubber seal. Untuk contohnya itu ada o-ring, oil seal di motor. Sifatnya lentur dan bisa mengikuti bentuk celah. Contohnya pada mesin, pada kendaraan, dan pada alat-alat sekitar kita juga ada. Untuk kelebihannya itu bisa tahan panas, air, dan oil, tapi tergantung dengan jenis karet tersebut. Ada NBR yang tahan oli, ada silikon yang tahan pada panas tinggi, ada PDM tahan air dan cuaca. Ini adalah contoh dari karet rubber ya. Dan selanjutnya adalah logam, metal seal. Bahan besi tahan karat itu stainless dan juga yang dari tembaga, cocok untuk pabrik besar. Nah, ini biasanya itu mesinnya tahan pada suhu tinggi. Ini kelebihan kuat, tahan terhadap tekanan dan panas tinggi. Tapi ada kekurangannya itu tidak bisa lentur seperti karet, seperti yang rubber ini ya. Terus ada juga Teflon, TTFE seal. Bahan anti lengket seperti wajan. Contohnya untuk alat kimia, makanan, dan sebagainya. Kelebihannya tidak bereaksi dengan bahan kimia. Kurangnya kurang lentur dibandingkan karet. Teflon ini, nah ini bentuknya teflon atau plastik teknik itu seperti ini. Lanjut ada gasket, seal dari lembaran tipis. Berbentuk lembaran tipis dari karet atau logam atau bahan campuran. Cocok untuk menyambung dua permukaan datar seperti pipa besar. Kelebihan menutup celah besar. Adapun kekurangannya bisa rusak saat dilepas. Ini adalah contoh gambar gasket. Dan yang terakhir adalah
Sealant cair, liquid sealant. Contohnya adalah lem simple yang bisa dipakai di kamar mandi atau yang lain. Bentuk cair lalu mengeras setelah dipakai, tapi memerlukan beberapa waktu untuk menunggu mengeras. Contohnya untuk bangunan, untuk kaca, untuk saluran pipa. Kelebihannya itu sangat bisa digunakan, tapi kekurangannya tidak cocok untuk tekanan tinggi. Ini adalah beberapa contoh gambar yang saya ambil pada buku materi yang diberikan oleh Bapak Sigit. Nah, ini ada o-ring, ada lip seal, ada U-cup. Nah, ini ada lip seal, U-cup, ada o-ring. Sini ini piston ya, gerak maju mundur maju mundur. Ini seal, ada lip seal, sini. Ini kan ketika dia bergerak itu melindungi si piston ini agar kotoran dari luar itu tidak masuk, dan juga memberikan sirkulasi pada oli untuk memberikan pelumas oli agar tidak piston ini tidak aus gitu ya. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada beberapa kata yang salah, mohon maafkan, dan mungkin ada saran dan masukan boleh dituliskan pada komentar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.